Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ilat. Yang beranggotakan 1. Erlin Nirwanasari NIM 3421039, 2. Mayona Putri NIM 3421025. Saya Erlin Nirwanasari NIM 3421039 akan membacakan materi yang pertama. Pengertian ilat. Secara etimologi, ilat berarti alasan atau sebab yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Sedangkan secara terminologi, menurut Otto bin Khalid, ilat adalah sesuatu yang keberadaannya, maka hukum menjadi ada. 2. Menurut Abdul Wahab Khalaf, ilat adalah sifat dalam hukum asal yang dijadikan dasar hukum. 3. Menurut Muhammad Abu Zahrah, ilat adalah sebagai suatu sifat lahir yang menetapkan dan sesuai dengan hukum. B. Macam-macam ilat. A. Ilat itu ditetapkan oleh syarat terbagi atas 4 macam, yaitu al-munasibul mu'sir. Ialah ilat yang ditunjuk syarat ilat itu yang menjadi ilat hukum yang baik. 2. Al-munasibul mulaim, ialah ilat yang tidak dijelaskan nas sebagai ilat hukumnya. 3. Al-munasibul mulga, ialah ilat yang diperkirakan bahwa akan membawa kebaikan, namun ditemui dalil syarat lain yang memberi petunjuk bahwa ilat itu dihapuskan. Yang keempat, al-munasibul mursal, ialah sifat menurut anggapan mujtahid sebagai ilat hukum. Yang B, ilat ditetapkan berdasarkan kemaslahatan yang dijadikan ilat hukum. Menurut penelitian bahwa kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syarak ada 3 macam, ialah 1. Dahiri, ialah segala sesuatu yang tidak mungkin dicapai dalam kehidupan. Apabila tidak tercapai, baik seluruh atau sebagian, tidaklah sempurna. 2. Haji, ialah semua yang akan membawa kemudahan dalam kehidupan, meringankan penderitaan dan pembebanan. 3. Tahsinat, ialah segala sesuatu yang apabila didapat, maka kehidupan menjadi lebih baik dan sempurna seperti tingkah laku yang baik. Adat istiadat yang baik termasuk segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebersihan, kesopanan, dan tingkah laku terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayona Putri, NIM 3421025. Di sini saya akan menjelaskan B. Macam-macam ilat. C. Ilat hukum, yaitu menyampaikan tujuan hukum baik dalam mencapai kemaslahatan maupun dalam menghindari dari kerusakan. Jual beli misalnya tujuannya menghalalkan penjual dan pembeli untuk menggunakan barang yang diperjualbelikan. Perjanjian jual beli dijadikan ilat yang pasti, menyampaikan tujuan atau dinamakan juga ilat yang qati. Perjanjian jual beli dijadikan ilat yang pasti, menyampaikan tujuan atau dinamakan juga ilat yang qati. Namun terdapat ilat yang hanya diduga atau diragukan dapat menyampaikan tujuan hukum. Umpamanya perkawinan yang tujuannya untuk memperoleh keturunan, namun jika menikah dengan wanita yang sudah tua, diragukan akan mendapatkan keturunan. Dengan demikian, tujuan hukum diragukan dapat mencapai keturunan. C. Cara mencari ilat. Masaliku ilat adalah cara atau metode yang digunakan untuk mencari sifat atau ilat dari suatu peristiwa atau kejadian yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Di antaranya, cara tersebut ialah 1. Nas yang menunjukkannya. Dalam hal ini, nas sendirilah yang menerangkan bahwa suatu sifat merupakan ilat hukum dari suatu peristiwa atau kejadian. Ilat yang demikian disebut ilat mansus alaih. Lakukan kias berdasarkan ilat yang disebutkan oleh nas pada hakikatnya adalah menetapkan hukum sesuatu berdasarkan nas. C. Cara mencari ilat. 2. Ijma yang menunjukkan. Maksudnya ialah ilat itu ditetapkan dengan ijma, seperti belum baligh menjadi ilat dikuasai oleh wali harta untuk yatim yang belum baligh. Hal ini disepakati oleh para ulama. 3. Dengan cara penelitian. Ada beberapa cara penelitian itu dilakukan. A.
Munasabah ialah persesuaian antara sesuatu hal, keadaan, atau sifat dengan perintah atau larangan. Persesuaian tersebut itu ialah persesuaian yang dapat diterima oleh akal karena persetujuan itu ada hubungannya dengan mengambil manfaat dan menolak kerusakan atau kemudaratan bagi manusia. B. Asbru wa taksim. Asbru berarti meneliti kemungkinan dan taksim berarti menyeleksi atau memisah-misahkan. B. Asbru wa taksim. Asbru berarti meneliti kemungkinan dan taksim berarti menyeleksi atau memisah-misahkan. Asabaru wa taksim maksudnya ialah meneliti kemungkinan sifat-sifat pada suatu peristiwa ataupun kejadian, tetapi tidak ada nas atau ijma yang menerangkan ilatnya. C. Tankihul manat ialah mengumpulkan sifat-sifat yang ada pada fara dan sifat-sifat yang ada pada ashal, kemudian dicari yang sama sifatnya. Sifat-sifat yang sama dijadikan sebagai ilat, sedang sifat yang tidak sama ditinggalkan. D. Tahqiqul manat ialah menetapkan ilat pada ashal baik berdasarkan nas atau tidak. Kemudian ilat tersebut disesuaikan dengan ilat pada fara. Dalam hal ini, mungkin ada yang berpendapat bahwa ilat itu dapat ditetapkan para fara dan mungkin pula ada yang tidak bersepakat demikian. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.